Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancananda, NPM 1512110225, kelas 2 MAP2, kelas pengantar IoT. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi IoT. Berikut adalah pemanfaatan IoT, yaitu penerapan konsep smart home atau bisa disebut dengan rumah cerdas. Jadi, pada dasarnya smart home merupakan sistem yang menghubungkan setiap perangkat elektronik cerdas dalam rumah, sehingga memungkinkan setiap elektronik tersebut untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap perangkat juga dapat mengirimkan data hasil pembacaan mereka ke internet, yang kemudian data tersebut akan diolah oleh server. Pengguna dapat mengakses data yang telah diolah melalui perangkat mereka, seperti smartphone atau PC. Hal ini akan menguntungkan bagi pengguna. Berbagai perangkat akan menjadi otomatis dengan adanya konsep smart home ini. Setiap perangkat tidak perlu dihidupkan ataupun dimatikan, ataupun dioperasikan secara manual oleh si pengguna, sehingga pekerjaan sehari-hari pengguna akan menjadi lebih mudah. Namun, berbagai peralatan elektronik berbasis IoT di atas tetap tidak luput dari ancaman bahaya yang mengintai. Problem. Ancaman bahaya yang mungkin mengintai antara lain, yang pertama adalah DOS atau Denial of Service, di mana pada kasus ini peretas membuat perangkat atau server menjadi tidak melakukan fungsi semestinya. Hal ini dapat dilakukan dengan si peretas melakukan suatu manipulasi dalam komunikasi jaringan antar perangkat dan server, sehingga server menjadi down atau collapse. Penyadapan. Seperti namanya, kegiatan penyadapan ini adalah kegiatan yang mengambil informasi dari perangkat atau jaringan lain. Dan ini biasa mengancam terkait kebijakan privasi dari pengguna maupun dari produsen setiap perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga, ada pula peretasan secara fisik. Kondisi ini khusus karena peretasan fisik ini hanya dapat dilakukan jika si peretas mendapatkan akses secara langsung, yaitu akses secara fisik terhadap perangkat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa si peretas dapat membongkar peretasan tersebut dan memanipulasi cara kerja perangkat tersebut di tempat. Solusi. Di samping banyaknya permasalahan, pasti ada solusi yang ditawarkan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu teknik computational intelligence atau CI. Teknik ini secara umum memiliki 3 tahapan. Yang pertama, pencegahan dan perlindungan. Yang kedua, identifikasi dan deteksi ancaman. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau respons. Meskipun sangat sulit untuk menerapkan teknik ini di bidang IoT, namun hal tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, kedepannya dibutuhkan teknik CI dengan penyederhanaan dan alternatif yang lebih efektif, aplikatif, dan mudah untuk diterapkan oleh berbagai kalangan dalam berbagai bidang IoT. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa IoT merupakan perangkat yang mampu mentransfer data bukan melalui manusia, melainkan internet sebagai medianya. Ada beberapa macam contoh penerapan IoT di sekitar kita. Beberapa di antaranya adalah smartwatch di bidang kesehatan yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui kesehatan hanya dengan melihat status di jam tangan. Lalu ada sistem smart home yang mengintegrasikan berbagai peralatan teknologi dalam jaringan IoT sehingga mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Akan tetapi di sisi lain, terdapat tantangan dalam penerapan IoT. Salah satunya dari segi keamanan, karena IoT merupakan teknologi yang berbasis internet.
Ada potensi bahwa yang ditransfer melalui internet dapat diakses bahkan dapat dicuri oleh pihak asing. Solusi yang kami tawarkan, salah satunya adalah menggunakan metode computational intelligence, yang metodenya adalah pencegahan dan perlindungan identifikasi dan deteksi ancaman. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan salam sejahtera.